Di akhir episode, Ben siap menyuntikkan sel induk itu ke tubuhnya. Episode 4. Lina mencoba menyelamatkan Brian, namun sia-sia. Brian sudah tak bernyawa. Mereka harus segera pergi sebelum pengikut Brian datang. Meredith akan dibawa Maddie ke rumahnya, sedangkan Xander akan membawa mayat Brian ke peternakan. Di laut, Tia terus mengumpulkan suku lain dengan cara membunuh setiap pemimpin. Di gudang, ponsel Ben berbunyi. Tak sengaja gelas kacanya pecah. Maddie memberitahunya tentang tragedi malam itu. Saat Ben mengambil pecahan kaca dan Maddie mengatakan Meredith hamil anak Rin, Ben kaget dan tangannya terluka oleh pecahan kaca tersebut. Xander bersama Helen segera membawa mayat Brian ke peternakan. Helen salut pada apa yang dilakukan Xander. Pilihannya untuk menjadi sheriff memang tepat. Dale membutuhkan orang-orang yang ada di dalam rahasia kecil mereka. Ben ke rumah Maddie, terkejut dengan apa yang diceritakan Maddie. Ben dan Maddie juga bertanya-tanya karena Lina tidak ada peralatan untuk mengecek keadaan bayi, apakah nanti lahir dalam bentuk sirip atau kaki. Tiba-tiba suhu tubuh Meredith meningkat lagi. Mereka harus menyiapkan bak yang diisi air es untuk Meredith berendam. Ben menyiapkan bak mandi. Ia penasaran dengan luka di tangannya. Ketika ia membuka perban, luka yang sebelumnya cukup dalam kini sembuh dan menghilang. Ajaib. Ia keluar untuk mencari es batu. Di depan rumah Maddie, Ben bertemu Rob. Mereka mengobrol sebentar. Rob datang ingin menyapa Maddie sebelum ia melakukan perjalanan ke Samudra Hindia. Lalu Maddie keluar. Rob menunda perjalanannya dan ingin menghabiskan waktu bersama Maddie. Tapi Maddie tidak bisa karena ia ada pekerjaan bersama Ben. Tiba-tiba air ketuban Meredith pecah. Bayinya akan keluar dalam waktu 24 jam. Beth merasa ironis dengan kematian Brian. Melihat keberadaan Xander, Beth juga ragu karena ia orang asing. Xander meyakinkan ia bisa dipercaya. Ia tidak akan membocorkan rahasia mereka. Komunitas Beth mempunyai cara tertentu untuk merawat orang-orang mereka yang mati. Mereka cenderung memiliki penyimpangan fisik yang kecil, yang bisa menimbulkan pertanyaan dalam otopsi atau rumah duka. Meredith belum siap untuk melahirkan. Tubuhnya belum sempat beradaptasi. Jalan satu-satunya adalah operasi sesar. Lina akan membawanya ke peternakan. Brian dimakamkan dengan cara dibakar. Terlihat apinya berwarna-warni. Itu adalah fenomena hibrida yang unik, karena susunan kimiawi darah yang berbeda. Tiba-tiba Helen mendapat kabar bahwa Meredith akan dibawa ke peternakan. Ia dan Beth buru-buru menyiapkan tempat. Untungnya hari sudah gelap. Orang-orang di peternakan mulai pergi. Lina memikirkan segalanya untuk proses persalinan ini. Meredith ditenangkan Rin. Ia merasakan sakit yang berbeda. Ternyata bayinya telah berpindah ke jalan lahir. Ini berarti persalinan harus secara normal. Meredith terus mengejar dan berteriak. Tibalah waktu kontraksi. Ia dorong sekuat tenaga. Dan lahirlah bayi itu. Bayi itu terlahir dalam bentuk manusia. Lucu dan cantik sekali. Agak sedikit aneh karena bayi itu diam saja dan tidak menangis. Rin berkata, di laut jika bayi menangis itu akan mengundang predator. Meredith kondisinya menurun. Denyut jantungnya melemah. Ben dan Lina segera menolong. Tapi sayang, nyawanya tak terselamatkan. Rin cukup sedih melihat kematian Meredith. Xander dan teman-temannya sedang latihan patroli laut. Tiba-tiba ia mendapat laporan kapal cacat dan darurat medis. Ia segera ke lokasi. Ternyata itu adalah kapal tur milik Kelvin dan Janine yang sedang mengadakan pesta. Salah satu penumpangnya mengalami luka di kepalanya. Mereka terjebak karena bensin mesin habis. Xander memarahi Kelvin yang ceroboh. Kini ia benar-benar bertekad menjadi polisi yang baik. Ben mengobrol dengan Maddie tentang Rob. Ia menghibau Maddie agar berhati-hati membawa orang baru ke lingkaran mereka, agar kejadian seperti Nicole tidak terjadi. Maddie tersinggung dan marah. Rin menidurkan bayinya. Tiba-tiba mereka mendengar suara napas bayi yang tidak teratur. Ia mengecek, ternyata tubuhnya mulai mengelupas. Bayi Rin harus segera dibawa ke air. Pagi hari Rin ke pantai. Ya ampun, lucu banget. Ia dan bayinya mulai masuk ke air. Di dalam air, ia dan bayinya berubah dengan sempurna. Tia semakin banyak mengumpulkan sekutu. Ia siap untuk berperang. Episode 5. Pagi hari Ben terbangun. Telinganya terganggu dengan suara yang amat bising. Ternyata suara itu dari seekor tikus yang sedang makan. Ben menyadari pendengarannya menjadi sangat tajam. Rin bersama bayinya kembali ke daratan. Di lain tempat, Rob tertarik dengan kota Bristol Cove.
Arus lepas pantai setempat mungkin bagus untuk penelitian teknologi komunitasnya. Ia meminta bantuan Maddie untuk mencarikan tempat sewa MRC. Di perpustakaan, Sander sedang belajar untuk ujian. Ia ditemani teman dekatnya dalam pelatihan bernama Annie Brennan. Maddie dan Helen ke rumah Ben. Rin berkata ia telah menidurkan bayinya, tapi ia meletakkannya di bawah kolong ranjang. Katanya di lautan mereka tidur di gua. Maddie membawakan peralatan bayi, pakaian dan popok. Rin membawa bayinya ke darat karena ingin bayinya belajar antara laut dan darat. Ben dan Maddie membuatkan bubur ikan. Maddie mengatakan pada Ben tentang rencana Rob untuk menyewa tempat MRC. Maddie berpikir mungkin mereka bisa menyewakan gudangnya, ditambah mereka bisa mendapatkan dana. Ben tidak setuju membawa orang asing ke tempat mereka, itu terlalu beresiko. Usai itu, bayi Rin bangun. Maddie mengajari Rin memberikan makanan pada bayi lewat botol. Saat Maddie dan Rin ke perpustakaan, ia bertemu Sander. Sander cukup kagum melihat bayi Rin. Ketika ia tanya siapa namanya, Rin jawab namanya Baby. Ben merekam dirinya untuk menceritakan perkembangan penelitian yang dilakukan pada tubuhnya sendiri. Ia telah menyuntikkan 3 dosis sel induk air. Efek yang terjadi pada tubuhnya adalah penyembuhan yang cepat, pendengaran yang tajam, dan respon refleks yang cepat. Maddie mencarikan buku cerita yang bagus untuk bayi Rin. Rin tak sengaja bergabung dengan perkumpulan ibu-ibu. Maddie juga bergabung. Para ibu-ibu mengenalkan bayinya masing-masing, lalu memberi harapan untuk bayinya. Saat giliran Rin mengatakan harapannya bayinya bisa bertahan hidup, berenang dan berburu. Saat ia melihat banyak bayi yang menangis, ia heran dan berkata jika para bayi menangis itu akan mengundang predator. Ibu-ibu yang lain merasa aneh dengan sikap Rin. Melihat situasi yang menjadi kacau, Maddie mengajak Rin pergi. Helen kedatangan Levi dan Matt. Kebetulan Rin dan Maddie juga pulang. Matt dan Levi datang untuk membawa bayi Rin ke laut. Di laut, para pria selalu mengambil bayi-bayi untuk mengajari mereka bertarung dan bertahan hidup. Karena itu tugas mereka. Tapi Rin tidak mau. Ia tidak rela berpisah dengan anaknya. Rin telah muncul insting keibuannya sebagai manusia. Helen mengingatkan jika bayi Rin tidak dibawa ke air, dia mungkin tidak akan pernah beradaptasi atau bahkan tidak bisa menjadi mermaid yang sejati. Tiba-tiba bayi Rin menangis untuk pertama kalinya, mungkin karena terlalu lama di darat. Ben meminta Levi dan Matt untuk berjanji agar menjaga bayi Rin apapun yang terjadi. Mereka berjanji untuk itu. Akhirnya setelah dibujuk dan diberi pengertian, Rin bersedia menyerahkan bayinya. Ia teringat perkataan Helen bahwa bayinya adalah harapan kaumnya. Maka dari itu ia menamakan bayinya Hope. Di laut, Tia dan sekutunya mengepung koloni Rin yaitu Katrina dan kawan-kawan. Katrina dipaksa untuk bergabung dengannya. Kalau tidak, ia akan mati. Karena merasa terpojok, Katrina pun mau untuk bergabung bersama Tia. Sander merayakan kelulusan ujiannya di bar bersama Kelvin dan Janine. Lalu datang temannya Annie. Sebelumnya ia mengajak Annie untuk menghiburnya karena Annie tidak lolos ujian. Lalu ia dan Annie ke tepi pantai, menghilangkan beban di pikiran. Annie juga menceritakan tentang dirinya. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba Annie melihat Levi dan Matt yang membawa bayi Rin berjalan dan masuk ke air. Annie mencoba menghentikan. Sander sebenarnya melihat, tapi ia diam saja. Kemudian Annie langsung menelepon 911. Polisi datang. Mereka tidak menemukan 2 orang pria yang masuk ke air. Polisi curiga kesaksian Annie hanyalah cerita yang dibuat-buat. Sander sebenarnya melihat, tapi ia pura-pura tidak melihatnya. Annie kaget dengan sikap Sander. Polisi menegur Annie karena telah membuat panggilan 911 palsu. Itu adalah tindakan pelanggaran. Annie bertanya kepada Sander kenapa melakukan itu. Masih dengan pura-pura menenangkan Annie, mungkin yang Annie lihat tadi hanya bayangan karena mereka terlalu banyak minum. Annie tak menyangka Sander bersikap seperti itu. Ia benar-benar kecewa pada Sander. Saat pulang, Maddie diberi kabar Rob sudah waktunya untuk makan malam bersama. Ia ingin pamit. Rin mengerti. Ia meyakinkan mereka Ben, Maddie, dan Rin adalah cinta. Bahkan ketika Ben dan Maddie tidak bersama lagi, cinta mereka tidak berubah. Maddie kemudian dinner dengan Rob. Ia mengatakan perihal Ben yang tidak setuju menyewakan gudang untuk proyek MRC Rob. Ia merasa bersalah. Akhirnya, Maddie nekat mengajak Rob ke gudang. Di gudang, Rob mencium bau tidak sedap. Setelah dicari sumbernya, mereka menemukan mayat mermaid di lemari es. Saat Ben dan Rin tidur, mereka dikagetkan dengan kedatangan Kemi. Kemi berkata ia dikirim oleh Tia. Katrina telah bergabung bersama Tia. Yang lainnya lolos, sisanya terbunuh saat bertarung.
Sedangkan Cammy dibiarkan pergi untuk menemui Rin. Rin harus bergabung dengan Tia, atau kalau tidak ia akan mati. Ted masih penasaran dengan informasi keberadaan mermaid. Ia mencari segala sumber, membaca kasus-kasus yang mengarah pada tragedi yang disebabkan mermaid. Paginya ia menemui Helen, meminta informasi di mana saja keberadaan mermaid dan berapa banyak jumlahnya. Namun Helen tidak mau memberitahu. Rin harus pergi ke air untuk memastikan anaknya juga aman. Ia berpamitan dengan Ben. Ben masih terus melakukan penelitian pada tubuhnya. Ia menyuntikkan kembali sel induk itu, lalu berendam di air untuk mengetes berapa lama ia bisa bertahan. Episode 6. Rin dan Cammy kembali ke laut. Mereka melihat banyak mermaid yang sudah dibunuh Tia. Maddie menjelaskan mayat itu ia dan Ben menemukannya terdampar di pantai. Mereka belum bisa mengidentifikasi spesies apa itu. Rob juga bingung dengan apa yang ia lihat. Ia bertanya kenapa Maddie tidak menunjukkan saja kepada dunia sebagai temuan baru. Maddie buru-buru pergi untuk menghindari pertanyaan Rob. Ben telah menyuntikkan 5 sel induk. Kapasitas paru-parunya meningkat. Ia bisa bertahan di dalam air selama 10 menit. Ted datang ke balai kota tua. Ia ingin mencari informasi mengenai akta kelahiran Rick Marsden. Resepsionis meminta Ted untuk menunggu. Resepsionis itu menelepon Beth. Ternyata ia adalah termasuk orang-orangnya Beth, memberitahu perihal apa yang sedang dicari Ted. Beth langsung menemui Helen, menanyakan kenapa Ted mencari informasi tentang keluarga mereka. Helen menceritakan awal mulanya. Ia menduga Ted ingin menjawab rasa penasarannya. Setelah mendengar Ted mencari info tentang akta kelahiran Rick, Beth khawatir apa yang mereka takutkan terjadi. Rin menguburkan yang mati, lalu ia mencari koloninya yang masih selamat. Ia dan Cammy mengikuti sampai masuk ke hutan. Di sana koloninya berkumpul. Ada yang terluka. Tia telah menguasai laut. Tidak ada tempat aman bagi mereka selain di darat. Rin akan meminta bantuan manusia untuk membawa mereka ke kota dengan perahu. Cammy akan tinggal untuk melindungi mereka. Maddie menelepon Ben, bertanya mengenai kesaksiannya bersama Rob melihat mayat mermaid di freezer. Ben marah mendengar Maddie telah mengajak Rob ke gudang. Akhirnya Ben mengatakan ia sedang melakukan penelitian untuk membantu ibunya. Ben mewanti-wanti Maddie agar jangan terlalu banyak memberi informasi pada Rob. Rob punya teori tentang apa yang mereka lihat di gudang. Namun Maddie selalu menyangkal dan meminta agar mereka jangan membahas tentang itu. Karena Maddie resah, sebelum Rob pergi, ia meminta agar Rob tetap tinggal. Maddie ingin menunjukkan fakta yang sebenarnya tentang temuan mereka di freezer. Rin menemui Ben, meminta bantuannya untuk menyelamatkan teman-temannya di hutan. Ben akhirnya menelepon Sander untuk ikut membantu. Dengan kapal mereka berangkat. Rin rindu dengan anaknya, walaupun sebenarnya ia tahu Hope aman di luar sana. Ia bisa merasakan detak jantungnya. Di tempat kerja, Rick dicari Ted. Ted menemuinya untuk mengulik informasi. Ia tahu Rick dari tes DNA Elaine. Ia juga sudah tahu siapa Rick dan Helen. Usai itu, Rick langsung datang ke peternakan. Rick mengatakan Ted banyak bertanya tentang berapa jumlah kerabat yang seperti mereka, tapi Rick bisa menjaga rahasia. Namun fatalnya, ternyata Rick memberitahu ada tempat perkumpulan komunitas keluarganya. Rick membeberkan tentang peternakan Caspen. Ben dan kawan-kawan sampai di hutan. Teman-teman Rin segera diberi pakaian. Tiba-tiba sebuah tombak dilayangkan dari jauh dan menghunus salah satu orang. Semua segera bersiap untuk menghadapi pasukannya Tia. Katrina dan pasukannya telah menghalangi jalan menuju kapal. Sander, Cammy, dan Eliza akan menunggu di tempat. Rin, Hunter, dan Ben akan mengalihkan perhatian musuh. Jika sudah aman, Sander akan membawa yang lainnya ke kapal. Musuh mulai mengejar Ben, Rin, dan Hunter. Mereka berpencar. Melihat situasi yang mulai aman, Sander mengawal rombongan menuju pantai. Saat mereka sudah dekat dengan pantai, salah satu musuh datang menyerang. Cammy bertarung dengannya, sampai ia tersudut dan hampir terbunuh. Sander menembak si musuh. Karena merasa tertolong, Cammy sudah tidak dendam lagi kepada Sander. Rin berhasil membunuh salah satu musuh. Ben juga bertarung dengan musuh lain. Karena daya tahan tubuhnya kini lebih kuat, ia berhasil membunuh musuh itu. Salah satu rombongan tertinggal. Ia hampir dibunuh Katrina. Rin datang bersama Hunter. Rin mengatakan Katrina sudah berkhianat. Mereka bertarung sampai Hunter tertusuk dan tumbang. Rin dan Katrina kembali bertarung. Kini Katrina yang tersudut. Rin tidak ingin Katrina mati. Ia membujuknya untuk kembali padanya. Tapi Katrina tidak mau.
Ia lebih baik mati dengan menggorok lehernya sendiri dengan tombak. Katrina harus mati dengan tragis. Rin dan kawan-kawan pun sudah aman. Mereka segera pergi dengan kapal. Di lain tempat, Maddie mengajak Rob ke gua yang dulu pernah ia tinggali bersama mermaid. Ia menunjukkan ukiran-ukiran di dinding. Bahasa dan gambar yang berbeda dari peradaban lainnya. Maddie berpikir tempat itu sepertinya dulu berada di bawah air. Dan spesies yang mereka lihat di freezer cerdas dan bisa berevolusi seperti manusia. Tulisan-tulisan di dinding itu mengartikan ada keharmonisan antara spesies laut dan darat. Rob tidak peduli dengan semua itu, tapi ia sangat menghargai Maddie yang telah berbagi semua informasi itu dengannya. Rob berjanji tidak akan mengatakan pada siapapun tentang temuan ini. Rin telah menyadari Tia kini semakin kuat. Banyak sekutu yang bergabung dengannya. Koloninya banyak yang terbunuh. Ketakutan muncul di hati Rin. Malam hari Tia ke daratan. Mayat-mayat yang mati karena pertarungan tadi telah terkumpul. Rin telah lolos bersama manusia. Tiba-tiba Hunter tersadar. Wah, berarti tadi cuma mati suri. Tia langsung mengajaknya untuk bergabung. Hunter mau bergabung karena ia masih ingin hidup. Tia menyadari walaupun Hunter bergabung dengannya, tapi Hunter masih mendukung Rin. Tia mengetes kepercayaannya pada Hunter. Akhirnya Hunter mengatakan kalau Rin punya bayi. Bayi itu ada di air bersama laki-laki. Aduh, jangan sampai bayinya Rin kenapa-napa. Rick menyesali perkataannya pada Ted tentang tempat mereka. Ia pikir informasi itu bisa membantu Ted. Kini mereka harus menanggapi serius mengenai pertanyaan-pertanyaan Ted. Pagi hari, Beth menyiapkan peralatan, seperti kamera, drone, senjata. Ia benar-benar memastikan orang-orangnya harus aman dari ancaman luar. Ben dan Rin kembali ke rumah Maddie. Mereka menceritakan pada Maddie tragedi pertarungan kemarin. Ben bertanya tentang Rob. Maddie mengatakan Rob bisa dipercaya untuk menjaga informasi. Tak berlangsung lama, Rob datang. Ben merasa sebaiknya ia dan Rin pergi saja. Tapi Rin ingin bertemu Rob. Ia meyakinkan ia akan bersikap sangat manusiawi. Dan setelah melihat Rob, Rin langsung menyerang Rob. Rin menyadari Rob ini juga mermaid, tapi ia datang dari suku lain. Ben dan Maddie amat kaget. Ternyata benar, Rob mengakui ia memang mermaid yang datang dari suku lain. Mereka harus berhati-hati karena Rob tidak bisa dipercaya. Sumpah gak nyangka aku, orang secerdas dan berpenampilan manusia banget seperti Rob ternyata adalah mermaid. Koreksi, kalau putri duyung laki-laki itu namanya merman ya guys.